Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velekat kali 4. Nah, hari ini gue mau perkenalin satu produk baru yang notabene merupakan merek Indonesia tapi buat ekspor ke luar negeri gitu ya. Dan salah satu pasarnya adalah di Amerika Serikat gitu ya. Nah, ini terbukti dengan ini namanya GT guys, GT Radial, Gajah Tunggal Radial. Dan ini merupakan salah satu ban lokal yang punya gigi di luar negeri guys. Maksudnya kita suka lihat produknya itu banyak sekali di negara-negara lain, apalagi di negara maju gitu. Maksudnya dia masuk sampai ke Australia, dia masuk sampai ke Jepang, dan yang terbaru ini dia lagi ekspansi banyak di Amerika gitu. Dan kemarin juga sebenarnya kan tim kita ada sempat berangkat ya ke SEMA gitu, SEMA 2022. Memang dia bilang katanya ada booth GT Gajah Tunggal gede banget di situ gitu. Kita juga kaget, hah? Gila juga ya, maksudnya mereka ini ekspansinya bukan ke negara-negara terbelakang gitu, maksudnya negara-negara tercountries, tapi mereka udah kejar ke negara-negara first sama second countries gitu, maksudnya negara-negara maju gitu. Dan sekarang mereka lagi coba tembus pasar Amerika, dan memang tentunya untuk bisa menembus pasar sana kita harus memiliki standar yang sama dengan standar ban-ban lain yang masuk ke USA gitu ya. Jadi kan mereka itu semua ada bahasanya, mereka harus approve by DOT gitu ya. DOT itu apa? Department of Transport-nya USA gitu ya. Jadi bahasanya udah lolos. Kalau kita bilang mungkin kayak SNI-nya Indonesia gitu lah ya. Nah, jadi itu yang sesuatu yang mereka bahasanya mereka kembangkan gitu. Jadi muncullah salah satunya yaitu produk ini. Nah, ini kita cobain produk ini. Ini sebenarnya Adventuro AT3 ini merupakan produk yang diekspor ke Amerika, pabriknya di Indonesia. Nah, ini sesuatu yang harus kita banggakan gitu ya. Dan setelah barangnya datang, kita coba lihat memang oke lah gitu loh. Harganya tidak semahal ban impor, tapi kualitasnya itu bahasanya kita bisa samakan dengan ban-ban impor yang harganya di atas dia, contoh seperti kayak Maxxis ataupun Kanati ya, brand Amerika yang bikin di Indonesia. Nah, itu juga kan bagus tuh, tapi harganya ini masih di bawahnya mereka tuh, jadi lumayan. Jadi kalian untuk yang hemat-hemat budget boleh coba pertimbangkan ini. Ini merupakan salah satu ban yang kita cukup lihat menarik gitu ya. Nah, size-nya cuma ada di satu size guys yang kita mulai coba ya. Kita mau coba melihat respon pasar bagaimana, seharusnya positif. Nah, ini tipenya adalah GT Radial Adventuro AT3. Mungkin boleh di-shoot dari dekat. Adventuro AT3 28, cuma ada di satu size ya guys, 285, 75, 16. Jadi ya cuma bisa buat ya Land Cruiser lah, bahasanya VX80. Nah, apa sih kelebihannya ban ini? Nah, kalian kalau mesti dilihat nih, coraknya menurut gua nih cukup agresif ya. Dan bentuknya gua suka sekali, bentuknya kotak sekali ya. Gua itu sebenarnya penyuka ban-ban yang kotak, dan ini adalah salah satu ban yang kotak nih. Jadi selain dia tuh kayak Maxxis AT980, BF Goodrich KO2 itu adalah ban-ban AT yang bentuknya kotak, dan itu menimbulkan kesan yang sangar, dan itu sesuatu yang sangat-sangat gue sukai nih. Seperti itu guys. Nah, jadi setelah kalian lihat coraknya, nah ini sesuatu, ada lagi hal yang gue mau kasih tahu nih guys. Jangan tulisan putih ya kayak biasa lah, OWL gini. Nah, dinding sampingnya nih. Sekali pegang dinding sampingnya, gue udah tahu nih barang bagus nih. Kenapa? Tebel ya. Penyakit semua ban itu adalah dinding sampingnya guys. Jadi kalau kalian ketemu ban AT gitu ya, dia bilang bannya kuat, tapi kalian pencet sampingnya lembek sekali, nah itu berarti bohong punya itu guys. Itu ban pasti gampang pecah. Kenapa? Ban itu paling rentan di dinding. Kenapa? Dinding sekali kena jebol udah nggak bisa ditambal, nggak bisa diapa-apain guys. Makanya kita harus lihat ban itu semakin dindingnya makin tebal, maka ban itu akan semakin bagus dan semakin kuat. Nah, itulah yang dipunyai oleh Adventuro AT3 ini gitu ya. Jujur gue ngomong ya, untuk ban-ban GT tipe yang lain gue rasa kurang bagus. Kayak kita ngomong lah Savero, kelasnya Savero lah ya, Savero AT Plus, Savero MT. Gue sih jujur gue pesimis sama barang tersebut. Cuma kalau kalian suka nggak apa-apa. Semua orang beda-beda, semua orang ada setiap barang ada marketingnya sendiri, setiap barang ada penyukanya sendiri. Tapi kalau buat gua di MG Ban Velg kali 4, buat semua tim kita merasa Savero AT itu terlalu lembek dan coraknya kurang. Savero MT itu terlalu banyak komplain, gampang pecah gitu. Jadi itu sesuatu yang menjadi pertimbangan kita kenapa kita tidak mau jualan itu. Salah satu yang lumayan di GT itu adalah komodo ekstrimnya masih lumayan, tapi belakangan dia banyak terpukul dengan
Acelera badak, Delium Expedition, dan yang terbaru Forsium Macan ya. Gua rasa distribusinya entah mengapa kok kurang, gimana ya, kurang banyak di Indonesia gitu. Gue juga bingung ya, kok kayaknya barangnya kebanyakan kosong. Jadi kita tuh mau jualan kayak serba susah gitu. Jadi ya udahlah. Jadi kita juga agak pasrah juga ya, barangnya kayak barang goib gitu guys. Nah, yang kita mau, ya itu kembali ya, itu gue cuma sekedar cerita apa pendapat gue ya. Pendapat gue tentu disclaimer ya, kalau kalian suka dengarkan, nggak suka ya sudah. Semua punya pengalaman tersendiri, dan mohon maaf pengalaman gue cukup jelek dengan GT. Nah, tapi kebetulan ada barang ini saat masuk, gue coba lihat dulu barangnya, wih bagus juga ya. Nah, akhirnya kita memberanikan diri, kita mau coba gitu. Kalian boleh coba cek, ban ini agak langka di pasaran. Kenapa? Karena semuanya sebenarnya buat ekspor ke Amerika gitu. Dan ini merupakan satu hal yang positif sih ya kalau gue bilang ya. Maksudnya brand Indonesia bisa tembus pasar dunia gitu ya. Maksudnya tidak cuma di Amerika, Australia, Jepang, tapi banyak negara lain. Dan mereka ini cukup well known gitu ya. Bukan ban yang nggak jelas di sana, tapi sesuatu merek-merek yang well known. Jadi ada peminatnya, laku, dan bukan malu-maluin Indonesia gitu. Tapi ini merupakan sesuatu yang baik ya. Kalau kalian tahu gitu ya, pabriknya Gajah Tunggal itu tuh banyak guys, di hampir di beberapa negara ya. Gua tahu ya, Cina ada, di mana lagi ya, Cina pabriknya tuh besar sekali, ban truknya gede. Habis itu Indonesia ya, karena asalnya di Indonesia. Habis itu negara lain, gue mohon maaf guys, mesti di Google, tapi dia ada di beberapa negara lain juga pabriknya. Jadi ini merupakan suatu perusahaan yang luar biasa besarnya gitu loh. Dan ini merupakan produk yang baik, yang bagus gitu loh. Oke, nah sekarang kita mau kasih lihat tuh speknya guys. Jadi kalau mau lihat ban, kita mau lihat nih, tentu ada beratnya juga nih, ada load ratingnya, load range. Nah sebentar, gua lagi lihat dulu. Oh ya nih guys, nih kalau mau dilihat max loadnya ya, max load single ya, kita lihat yang single, jangan yang double, yang dual. Kalau yang single itu di 1.700 kg ya. Gila, ini sih kuat sekali guys. Maksudnya ban-ban yang kelasnya Maxxis atau Kanati aja kadang-kadang ada beberapa yang size ini tuh cuma di 1.500. Nah ini dia 1.700. Jadi bahasanya memang dibuat untuk heavy duty gitu ya. Jadi kalian boleh pertimbangkan pakai ini. Nah selain kita lihat max load, tentu kita mau lihat speednya. Kalau kita lihat dari coraknya, coraknya agak rapat, seharusnya tidak terlalu berisik. Nah kita mau lihat speednya nih guys. Ply-nya 10 ply ya, 10 ply, jadi otomatis dia lebih kuat, lebih tebal karena ply-nya lebih banyak. Mana sih? Oh sorry, 285, 75, 16, 10 PR. Speednya, oh sorry nih, speednya nih R ya. R itu adalah 170 km per jam. Bentar, gue pastikan dulu. Nanti gue salah, bikin malu. Iya, betul. R itu adalah 170 km per jam ya. Jadi kalau mau kita bilang ini lumayan, termasuk di kategorinya. Karena kalau mau kita bilang speednya untuk BF Goodrich dan Maxxis itu lebih rendah. Mereka itu di 160. Coba sebentar gue lihat barangnya. Gitu guys ya. Gue mesti lihat ke dalam. 285, 75, 16. Sebentar guys. Ini gue juga sebenarnya penasaran sih. Gue mereka lebih kecil nih. Oh ya ini 285, 75, 16. Mereka speednya, oh sorry, di R. Oh R sama, sorry. Nih dua size-nya sama ya guys ya, 285, 75, 16 di R nih. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk speednya sama, bukan mereka lebih rendah, sorry. Jadi kalau kita bilang speednya sama, jadi ya boleh diadu gitu ya. Ini barangnya sih barang bagus guys. Jadi kalian boleh pertimbangkan sih. Cuma memang size-nya cuma ada di size ini 285, 75, 16. Jadi ya cuma bisa buat Land Cruiser VX80 tentunya, dan juga hardtop lama, dan ataupun kalian misalkan punya Nissan Patrol lama juga bisa gitu. Ataupun kalian punya double cabin yang ditinggiin mau pakai ban 33 inci, kalian bisa pakai ini 285, 75, 16. Toh juga harganya cukup bersahabat, masih di bawah kelasnya Kanati maupun Maxxis AT980. Kalian boleh pertimbangkan ini. Oke, ya udah itu aja kan, gue udah bahas speednya, udah bahas maksudnya.
Maksudnya tadi di 1700 kilo, untuk speednya di R di 170 km per jam. Jadi ya kita bisa bilang ini produk yang lumayan gitu ya. Nggak bikin lumayan. Jadi nggak bikin lumayan gitu. Oke, ya udah gitu aja guys. Thank you very much. Kalau memang ada pertanyaan, langsung kontak aja ke sales kita. WA, telepon dipersilahkan. Jangan komen di Instagram ataupun di channel YouTube kita karena kurang di handle itu bos. Maksudnya kadang-kadang kita kurang ada admin yang bisa balesin semuanya karena admin kita tuh nyampur-nyampur gitu ya. Maksudnya ngurusin IG, ngurusin YouTube dan lain-lainnya gitu. Oke, thank you banget guys. See you next time. Bye-bye.